Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi di sini kami dari kelompok 12 mata kuliah energi baru terbarukan dan smart grid. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami terkait materi air, gelombang laut, hidrogen sebagai energi terbarukan dan potensinya. Oke, mungkin langsung saja. Oke, di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Andreas Luhut, Bima Rifanto, Dava Noval, Farul Akbar Maulana, Jeremia Siolan, dan Muhammad Malik Zulfikar. Oke, langsung saja. Mungkin materi yang pertama akan langsung dijelaskan oleh teman saya kepada teman saya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Jere. Jadi yang pertama akan dibahas adalah mengenai air. Yang pertama kami lakukan riset atau pencariannya adalah mengenai air sebagai energi terbarukan di NTT atau Nusa Tenggara Timur. Di daerah NTT sendiri ada terbagi menjadi 4 kabupaten yang mempunyai potensinya sendiri diperkirakan mencapai 21 megawatt. Lalu potensi dari masing-masing kabupaten itu sendiri bisa dilihat pada tabel berikut, di mana seperti di Kabupaten Sika, potensi sumber airnya sendiri mencapai 748,19 kW, Kabupaten ND mencapai 259,59 kW, Kabupaten Ngada sampai 2021,1 kW, dan Kabupaten Manggarai yang terbesar mencapai 7.802 kW. Nah, slide selanjutnya. Nah, lalu beberapa PLT yang dibangun di NTT untuk memanfaatkan energi air ini sebagai berikut. Yang pertama ada PLTM Duga berkapasitas 2 kali 1 megawatt di Kabupaten ND. Lalu PLTM HOGI atau mikrohidro dengan kapasitas 150 kW. Lalu PLTM H Wairoa dengan kapasitas yang 450 kW di Kabupaten Ngada, dan PLTMH Waigarit kapasitas 125 kW di Kabupaten Manggarai, dan PLTMH Sita dengan kapasitas 2 kali 550 kW di Kabupaten Manggarai Timur. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada air sebagai energi terbarukan di Indonesia. Nah, air itu uh, adalah salah satu energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Nah, potensi air di Indonesia ini diperkirakan sebesar 75.684 megawatt. Kemudian air itu dapat dimanfaatkan di Indonesia itu dengan kapasitas 100 megawatt ke atas dengan jumlah sekitar 800 unit di Indonesia. 800 unit pembangkit. Kemudian, nah, hal ini tuh disebabkan karena banyaknya sungai dan danau air tawar yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia itu terletak di antara dua samudra, serta berada di daerah tropis yang merupakan daerah dengan curah hujan yang cukup tinggi. Jadi karena hujan, maka danau dan sungai di Indonesia itu airnya cukup deras dan banyak. Nah, kemudian di sini ada potensi energi air sebagai PLTA per wilayah dari SDM 2017. Urutan pertama itu potensi terbesar itu ada di wilayah Papua, kemudian yang terendahnya itu ada di daerah Maluku, itu hanya berkisar 430 megawatt dengan total itu dari setiap wilayahnya sekitar 75.991 megawatt. Next. Nah, ini ada rencana PLTA di Indonesia, masih sama dari SDM tahun 2017, di mana PLTA yang ada dan rencana pengembangan hingga tahun 2025 dari tahun 2020. Nah, ini ada gambarnya di mana tahun 2020 itu yang terpasang sekitar 5.000 megawatt hingga 2021, dan nanti saat 2025 itu mencapai 17.986,7 megawatt. Nah, dari rencana pembangunan di tahun 2025 ini untuk Indonesia akan mencakup nantinya itu 17.986,7 megawatt. Lanjut. Masuk ke gelombang laut sebagai energi terbarukan.
Jadi gelombang air laut itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan karena pada dasarnya itu gelombang air laut itu menyimpan energi kinetik dalam jumlah yang besar dan juga itu dapat dikonversi menjadi energi listrik. Nah, muka air laut selalu mengalami osilasi atau gerakan naik turun sehingga energinya dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan generator. Kecepatan arus pasang surut di pantai-pantai perairan Indonesia itu umumnya kurang dari 1,5 meter per detik. Namun, kecuali di selat-selat tertentu yaitu seperti Pulau-Pulau Bali, Lombok, dan Nusa Tenggara Timur. Itu kecepatannya itu bisa rata-rata itu 2,5 sampai 3,4 meter per detik. Dan juga di Kepulauan Sula, itu kecepatannya pernah diukur itu mencapai 5 meter per detik. Next. Baik, selanjutnya pemanfaatan gelombang laut sebagai pembangkit di Indonesia, di mana pada dasarnya prinsip kerja teknologi yang mengkonversi energi gelombang laut menjadi energi listrik adalah mengakumulasi energi gelombang laut untuk memutar turbin generator. Karena itu, sangat penting memilih lokasi yang sangat topografi, yang secara topografi memungkinkan akumulasi energi. Nah, ini merupakan 3 lokasi, yaitu ada Selat Sunda, Laut Natuna, dan Laut Jawa, yang mana tinggi signifikan rata-rata meternya yaitu sebesar 0,3 sampai 1,7 untuk Selat Sunda, dan untuk Laut Natuna yaitu 0,4 sampai 1,25, dan untuk Laut Jawa itu sebesar 0,3 sampai 1,2 yang menghasilkan daya watt sebesar 6.642,796 untuk Selat Sunda, 15.745,88 untuk Laut Natuna, dan 6.642,796 watt untuk Laut Jawa. Next. Selanjutnya potensi energi air dan gelombang laut di Indonesia, yang mana untuk energi air memiliki potensi sebesar 75.091 megawatt, sementara gelombang laut sebesar 17.989 megawatt. Nah, untuk pemanfaatannya saat ini yaitu sebesar 6,4% untuk energi air, sedangkan untuk gelombang laut yaitu sebesar 0,002%. Next. Selanjutnya masuk dari hidrogen. Yang kita bahas sekarang itu adalah hidrogen sebagai sumber energi baru. Hidrogen dapat dijumpai dalam air dalam bentuk teroksidasinya. Dengan memberikan sumber energi luar, air dapat terurai menjadi hidrogen dan oksigen. Dengan menggabungkannya kembali, hidrogen dan oksigen secara spontan diperoleh energi dan air siap digunakan kembali untuk mengurai siklus lagi. Selanjutnya, hidrogen sebagai pembawa energi. Hidrogen dapat dipakai dalam pembakaran langsung atau lebih baik dalam sel bahan bakar yang tidak menggunakan siklus panas. Keuntungan sel bahan bakar adalah karena tidak menggunakan siklus panas. Sistem ini bebas dari pembatasan kinerja oleh hukum kedua termodinamika. Dari sudut pandang dampak lingkungan, hidrogen merupakan alternatif terbaik karena membantu mengurangi pelepasan gas rumah kaca dan senyawa lain, misalnya seperti nitrogen teroksidasi, sulfur, dan partikel halus yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Selanjutnya, hidrogen ini sebagai bahan bakar sekaligus untuk kelistrikan sangat diperlukan sebagai alternatif energi. Namun lebih diinginkan lagi sebagai energi baru yang mampu dikembangkan menjadi suatu energi yang mendasari perkembangan perekonomian bangsa. Hidrogen yang merupakan energi bersih sangat mungkin untuk dikembangkan di Indonesia yang mempunyai sumber daya alam berlimpah. Demikian kajian mengenai hidrogen dan mengenai pengembangannya agar lebih ditingkatkan lagi dan mendapatkan perhatian yang lebih tinggi lagi di negara ini. Baik, sekarang kita masuk ke pemanfaatan hidrogen. Nah, jadi di sini ada beberapa poin ya tentang pemanfaatan hidrogen sendiri. Yang pertama itu hidrogen merupakan unsur paling berlimpah di alam semesta. Nah, yang dimana hidrogen ini terdapat banyak sekali senyawa kimia, tetapi sebagai gas, dan hidrogen juga jarang terjadi secara alami. Nah, lalu kedua, produksi hidrogen yang dilakukan dalam skala besar itu memiliki potensi untuk memainkan peranan penting dalam mengatasi perubahan iklim. Lalu ada yang ketiga, yaitu memproduksi hidrogen dengan metode rendah karbon berpotensi untuk mengurangi emisi yang dihasilkan oleh karbon dioksida. Dan terakhir, itu produksi hidrogen memainkan peran kunci dalam masyarakat industri manapun, karena hidrogen diperlukan untuk banyak proses kimia.
Nah, di sini ada salah satu contoh studi kasusnya ya, itu pada tahun 2019, jadi sekitar 70 juta ton hidrogen diproduksi setiap tahun di seluruh dunia untuk berbagai kegunaan, seperti penyulingan minyak, produksi amonia, dan metanol, serta sebagai bahan bakar pada sektor transportasi. Oke, ini merupakan daftar pustaka dari materi-materi yang telah kami ambil. Oke, mungkin di sini kita akan langsung masuk saja ya ke dalam sesi tanya jawab. Mungkin kepada rekan-rekan teman saya jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa saja langsung di on mic ya. Oke, baik untuk Saudara Malik, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, Saudara Malik. Oke, terima kasih moderator. Untuk bagian, saya ingin bertanya untuk di bagian hidrogen tadi kan sempat disinggung itu bahwa hidrogen itu adalah energi yang berlimpah ya. Nah itu bisa diambil dari banyak senyawa. Nah cuma yang saya tahu itu di pembangkit listrik kebanyakan itu diambil dari air. Nah selain air itu hidrogen bisa didapat dari senyawa apa aja gitu. Terima kasih. Baik, mungkin untuk pertanyaan Malik bisa saya menjawab ya. Jadi seperti yang saya jelaskan bahwa ini pemanfaatan hidrogen itu memang benar dari air. Cuma di sini ada lagi. Jadi untuk tidak seperti bahan bakar fosil lah. Jadi hidrogen ini juga dapat dibuat melalui pembusukan seperti gas alam, minyak bumi, batu bara dan air. Nah, dari material-material ini jika dicairkan di bawah suhu minus 263 derajat Celcius, maka volumenya itu akan berkurang menjadi 1/8. Jadi sehingga bisa dikompresi dalam tangki tekanan tinggi dan mudah disimpan dan diangkut. Dan itulah yang kemudian akan menjadi pembangkit nantinya. Mungkin jawabannya seperti itu, Walik, untuk pertanyaannya. Apakah sudah menjawab? Oke, terjawab. Terima kasih. Oke. Mungkin kepada rekan-rekan lain, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, ya, silakan, Saudara Andreas. Oke, jadi pertanyaan saya masih ke hidrogen juga. Selain mungkin jadi buat sumber pembangkit pada fuel cell, hidrogen ini apakah bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan hal yang lain, seperti mungkin langsung digunakan buat menggerakkan mobil yang ramah lingkungan atau apa? Apakah bisa seperti itu atau bagaimana ya? Sekian pertanyaan dari saya. Bisa masuk moderator untuk pertanyaan mengenai hidrogen, mungkin saya bisa menjawabnya. Seperti tadi, hidrogen itu apakah bisa dimanfaatkan sebagai yang lainnya? Hidrogen ini merupakan seperti listrik, yaitu hidrogen itu dapat membawa energi yang mampu menyimpan energi yang dikonversi dari sumber primer seperti gas alam, minyak maupun batu bara dan sumber energi terbarukan lainnya. Hidrogen juga dapat digunakan secara langsung untuk menghasilkan mesin panas. Jadi sudah lama dari penemunya itu, penemu hidrogen itu bisa dijadikan sebagai bahan bakar yang ditemukan oleh yang bernama Henry Cavendish pada tahun 1766. Jadi yang terpenting ini yang masih dijalankan mengenai energi dibangkitkan hidrogen ini ingin dibuat sebagai bahan bakar dikarenakan hidrogen dapat melepaskan energi dalam sejumlah proses yang berbeda. Yang pertama itu ada pembakaran langsung, pembakaran katalitik, produksi steam, dan operasi sel bahan bakar atau yang biasa disebut dengan fuel cell. Oke, itu pertanyaannya apakah sudah terjawab? Ya, cukup menjawab, Saudara Farul. Ya, terima kasih. Bisa dilanjutkan kepada yang lain.
Terima kasih jawabannya dari Fahrul dan Andreas. Mungkin kepada teman-teman lain jika ada yang ingin bertanya dan menjawab, dipersilakan. Izin masuk, moderator ingin bertanya. Silakan langsung saja. Di sini saya ingin bertanya mengenai energi gelombang laut ya. Di sini tuh uh, sumber energi gelombang laut tuh tadi itu ada banyak. Jadi faktor-faktor mengenai sumber energi gelombang laut itu dihasilkan berdasarkan apa saja ya? Ini Tes, dengar. Ya, masuk. Oke. Untuk sumber energi gelombang air laut dihasilkan berdasarkan apa saja, itu ada 3. Yaitu yang pertama, gelombang laut dihasilkan akibat angin, atau biasa kita kenal ombak atau wave power. Yang kedua, gelombang laut akibat pasang surut, atau yang dinamakan tidal power. Yang ketiga, ada gelombang laut akibat panas laut, yaitu yang biasa disebut Ocean Thermal Energy Conversion atau disingkat dengan OTEC. Oke, sekian dari saya. Apakah ada tanggapan dari saudara Fahru? sudah cukup sepertinya. Terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih Saudara Farul dan Saudara Bima. Mungkin kepada teman-teman lain jika ada yang ingin bertanya dan jawab, dipersilakan. Baik, izin bertanya moderator. Ya, dipersilakan. Oke, saya izin bertanya, yaitu mengenai itu energi air. Apa sih yang menyebabkan energi air di Indonesia dapat memiliki potensi yang sangat besar? Tadi sudah dijelaskan, yaitu potensi untuk di Indonesia sendiri sebesar 75.684 megawatt. Apa sih yang menyebabkan Indonesia dapat memiliki potensi sebesar itu? Mungkin cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Izin menjawab dari pertanyaannya Bima. Mungkin seperti yang sudah dijelaskan di slide juga, kenapa bisa potensi energi air itu air di Indonesia sampai 75.000 megawatt ya. Jadi salah satu faktornya dan banyak faktor lainnya juga, Indonesia tuh terletak di dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lalu juga Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa yang dimana pancaran sinar mataharinya yang cukup besar yang menyebabkan Indonesia ini sendiri hanya mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, di musim hujan sendiri Indonesia mempunyai curah hujan yang sangat tinggi, salah satu yang tertinggi di negara-negara lainnya. Karena hal tersebutlah dengan curah hujan yang tinggi dan juga diapit oleh dua samudera inilah yang menyebabkan sumber untuk air sebagai energi terbarukan di Indonesia ini cukup besar hingga mencapai 75.000 megawatt. Nah, lalu dengan adanya permukaan dilihat dari topografi Indonesia yang di banyaknya daerah dataran tinggi yang menyebabkan adanya mungkin sumber air yang cukup baik dari daerah tinggi ke daerah yang rendah, di mana mungkin kita bisa ketahui seperti adanya energi potensial yang didapat dari dari adanya efek tersebut sehingga menyebabkan kita bisa memanfaatkan banyaknya
hal tersebut menjadi sebagai pembangkit listrik air di Indonesia. Seperti kita ketahui juga, pembangkit listrik tenaga air di Indonesia itu dibagi menjadi 3, ada mikrohidro, hidro, dan mini hidro sebagai itu. Makanya dari sebab itulah kita bisa memperkirakan atau memperhitungkan bahwa potensi energi air Indonesia itu hingga mencapai 75.000 megawatt. Sekian dari saya sih. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya, Saudara Andreas dan Bima. Oke, mungkin di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya. Nah, terkait tentang gelombang air laut, saya ingin bertanya, itu mengapa ya di Indonesia itu sangat berpotensi sekali gelombang air laut itu dijadikan energi terbarukan? Mungkin itu pertanyaan dari saya pada teman-teman, jika ada yang ingin menjawab. Izin menjawab. Jadi Indonesia itu sangat berpotensi untuk menjadikan energi gelombang laut itu sebagai sumber energi yang terbarukan itu. Karena Indonesia sendiri itu merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki wilayah laut terbesar. Sekitar 2/3 wilayah dari Indonesia itu adalah laut. Jadi juga Indonesia sendiri itu memiliki pantai kedua terpanjang di dunia setelah Kanada. Jadi dari hal tersebut merupakan keuntungan bagi Indonesia dari segi besarnya potensi energi laut. Itu baik energi laut yang dihasilkan dari gerakan dan perbedaan suhu dari lapisan laut, dan juga ada dari energi gelombang dan juga energi arus laut atau perbedaan suhu lapisan laut. Jadi menurut saya itu sangatlah berpotensi bagi negara Indonesia ini untuk mengembangkan energi laut sebagai energi terbarukan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudara Dano. Mungkin pada teman-teman jika ada yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya juga, tadi itu kan ada energi air tuh. Nah itu apa sih dampak negatif dari pemanfaatan energi air jika energi air tersebut dijadikan sebagai sumber pembangkit listrik? Terima kasih. Di sini saya akan mencoba menjawab langsung pertanyaan Pak. Tadi pertanyaan itu dampak negatif dari apa dibuatnya pembangkit dari tenaga air gitu ya. Mungkin ini sih salah satunya. Namanya pembangunan kan pasti melibatkan satu apa ya, sebut aja wilayah gitu. Untuk menghasilkan listrik dari energi air kan butuh dibangun sebuah bangunan gitu, kayak bendungan dan komponen lainnya gitu. Nah, untuk pemanfaatan air dengan membangun bendungan ini itu bisa menimbulkan dampak negatif juga, kayak mengganggu keseimbangan ekosistem sungai dan danau yang ada di sana gitu. Terus pembangunan PLT air ini juga bukan bisa ya, pasti kan memakan biaya juga. Nah, itu juga termasuk dampaknya sih, untuk dari biaya, terus waktu pengerjaannya yang bisa dibilang cukup lama, dan lagi kerusakan pada bendungan itu dapat mempengaruhi ekosistem sekitarnya gitu. Itu sih. Paling ada lagi kayak kerusakan pada bendungan itu dapat menyebabkan risiko kecelakaan dan kerugian yang lainnya, kayak gitu sih. Salah satu contohnya. Apakah terjawab, Saudara Topan? Baik, terima kasih jawabannya Saudara Malik. Terima kasih. Oke, mungkin kepada rekan-rekan sudah tidak ada pertanyaan ataupun jawaban-jawaban lagi. Apakah sudah cukup? Cukup dari saya. Cukup, moderator. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami dari kelompok 12. Semoga materi yang telah kami sampaikan ini menjadi pelajaran bagi penonton-penonton semua. Mohon maaf jika kami ada kesalahan dalam pengucapan kata. Di sini saya tutup. Terima kasih.
Pak.